Sebenarnya perjalanan S1 saya tuh agak membosankan ya. Membosankan? Nggak apa-apa. Monoton ya. Maksudnya jadi saya tuh sempat tes di OJK, belum rezeki, nggak lulus. Terus saya sama dalam jangka waktu expired. Iya, sebelum expired kita dalam 2 tahun itu mencarilah beasiswa. Alhamdulillah saya dapat Malaysia International Scholarship dari pemerintah Malaysia. Dan sekarang lanjut studi di INSIR, International Center for Education in Islamic Finance. Sektor publik atau syariah? Ayo. Sekarang saya sudah menetapkan diri. Sudah menetapkan diri di syariah. Kenapa syariah? Karena ingin mendalami itu, insya Allah saya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Proaxier. Selamat ketemu lagi dalam Proaxi Podcast Series. Alhamdulillah hari ini kita syuting di outdoor ya, di tanah Binjai yang suasananya sangat cozy, nyaman, adem. Walaupun saat ini daerah Sumatera Utara cukup panas ya. Hari ini kami kedatangan ini kita, keluarga kita juga ya, kedatangan tamu kita, bukan tamu lah, nggak boleh yang disebut tamu ya. Beliau adalah alumni program studi akuntansi angkatan 2010 ya, salah satu yang the best juga ya, kuliahnya jauh ya inilah dia. Selamat datang Kak Anissa ya. Terima kasih Pak sudah diundang. Jadi Kak Anissa ini dulu kebetulan studennya, mahasiswanya Ibu Risanti. Jadi itu bocorannya. Jadi di sini Kak Anissa, kami juga beruntung sekali ya Kak Anissa ya. Jauh-jauh Kak Anissa di Jogja ya? Iya. Yang mengajar di Jogja, hari ini datang kembali ke pulang kampung ya. Ini dalam rangka apa pulang kampungnya nih? Mudik Lebaran. Oh, Lebaran. Iya, kemarin. Oh iya, seru ya. Ya, gimana kegiatan Kak Nisa sekarang? Alhamdulillah saat ini saya sedang. Tapi keadaan baik-baik kan? Bagus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dulu ya Pak. Iya, itu yang penting. Betul. Iya. Suatu kehormatan juga sih sebenarnya bisa diundang ke acara podcastnya Prodi Akuntansi USU. Iya. Selamat datang, welcome. Iya, kembali ke alma mater gitu ya ceritanya. Iya. Pasti kita akan senang lah kalau dibawa kembali ke alma mater gitu. Alhamdulillah sehat. Ini saya sedang studi lagi, jadi sedang tugas belajar situasi. Tugas belajar ya. Ngambil ya Kak Nisa sedang ini nih PhD candidate nih. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memudahkan studinya Kak Nisa ya, amin insyaallah. Kak Nisa, boleh nggak kita flashback mengenang sedikit ya pengalaman waktu S1 dulu? Ada nggak yang unik? Atau ada nggak yang ngenes banget gitu? Atau gimana gitu? Bisa ceritain nggak sedikit? Sebenarnya perjalanan S1 saya tuh agak membosankan ya. Membosankan? Nggak apa-apa. Monoton ya. Maksudnya saya masuk 2010, lulusnya nggak nyampe 4 tahun. Alhamdulillah. Kan hebat. Ya, bagus. Tadinya kan jadi mahasiswa yang kuliahnya pulang. Iya sih, boring ya. Membosankan ya Pak. Jadi apalagi Medan Binjai ya. Betul. Jauh ya. Kurang sosialisasi. Jadi memang dulu kurang suka bersosialisasi, atau memang nggak mau diganggu, atau karena kuliah?
Ya mungkin juga tipe yang lebih suka kuliah. Sendiri Lebih suka kuliah sendiri. fokus aja gitu ya. Oh, oke. Berarti Sempat ikut organisasi sebentar di BP2M. Oh, BP2M. Nih BP2M nih. Oh ya. BP2M Dede, nah Dede. Hai BP2M. Yuk nanti jadi tamu kita di sini ya. Oh iya. Nanti ya BP2M. Sempat di BP2M. Iya. Ya. Itu sih paling kalau kuliah alhamdulillah lancar gitu ya, dapat Iya. pembimbing juga yang alhamdulillah baik. Yang apa ya, suportif ya. Ya, Ada hal unik nggak? Atau ada yang nyebelin nggak waktu kuliah? Waktu dulu, waktu S1? oh ya. Nggak ada sih kayaknya ya, Pak. Soalnya S1 saya tuh kayaknya datar-datar aja gitu. Kurang ada tantangan gitu ya. Iya. Tapi gara-gara kurang ada tantangan cepet tamat jadinya. Iya. Iya, memang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya Kak Nisa. Ya kadang ada yang ada tantangan bisa dia tuh yang apa gitu. Kadang ada juga yang semut-semut aja gitu ya. Sebut aja. Nah setelah tamat di S1 dulu tahun berapa? Dulu 2014. Terus langsung lanjut kerja atau gimana? Alhamdulillahnya tuh saya sambil nunggu wisuda itu keterima kerja. Jadi ada Di suatu mana dulu? perusahaan jasa Oh, di jasa. ya. Saya bukan perusahaan besar, perusahaan kecil sebenarnya yang termasuk dari menengah ke bawah. Ya termasuk bisa bilang perusahaan kecil sih. Jadi tapi itu jadi pembelajaran utama waktu begitu lulus dihadapkan dengan ya benar-benar kayak oh ternyata kan banyak tuh yang mikir akuntansi ini ngapain ya gitu ya Pak. benar. Jadi, Kayak ngurusin duit aja gitu, ngurusin nyatet duit gitu aja. ya, ribet gitu. apakah iya nanti kepake gitu, apa enggak nanti waktu udah kerja itu semuanya diurusin sistem, kita ngapain belajar itu kan semuanya udah ada di komputer. Betul. Ya. So? Jadi waktu saya lulus itu ternyata saya berada di perusahaan jasa yang dulu tahun 2014 ternyata masih ada yang manual pencatatannya. Masih ya? Masih. Manual 2014. maksudnya ini make tertulis buku. buku yang Ada panjang-panjang? buku, Wah. ada masih yang manual dan Oh gitu ya. ya Tapi sih sekarang di-input. masih sih, ada sih di input, Hmm. misalnya laporannya Ya. bulanan, tapi yang tidak terotomatis, yang masih manual lah gitu ya. Kalau kita benar. kan misalnya sesederhananya mungkin Excel gitu Bantuan, ya. ya, Jadi ada kayak bantuan Excel yang itu pun kita sudah otomatisasi gitu. Ya. Jadi diisi di satu tempat akan membuat laporan sendiri otomatis. Nggak perlu membuat laporan manual. Nah, alhamdulillah begitu lulus itu saya dihadapkan di perusahaan seperti itu. Yang perusahaannya membuat saya jadi belajar untuk membangun sistem. Jadi saya waktu itu karena beliau tahu saya lulusan S1, sayang dong masa S1 cuma disuruh ngerjain Nyatet. itu pencatatan, pembukuan dan sebagainya. Terus beliau ngasih saya project gimana caranya supaya bisa perusahaan ini terkomputerisasi semua laporan keuangannya. Jadi Tersistematis. buat Iya, ini ya buat format sistem catatan ya. laporan keuangan. Di mana di pakai Awalnya Excel, terus habis itu kami upgrade ke web base. web based. Bagus Tapi tuh. join sih sama teman yang IT gitu kan, karena saya juga kan nggak bisa pegang IT, tapi kan Iya. yang seperti itu tetap kita butuh basic accounting kan, Oh, iya, untuk tahu benar, di mana posisi Di paling mana nggak. gimana nyatet prosesnya, tahapan pencatatan. Betul, jadi di awal tuh dari input transaksi mereka cuma butuh input transaksi dan sebagainya, tapi nanti endingnya laporan keuangannya akan otomatis. Karena kan bisa jadi sering kalau misalnya manual kan kadang-kadang terselip dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita dari awalnya banyak sudah resiko. iya, kalau misalnya dari awal sudah sistematis, siklus akuntansinya jalan, itu kan siklus akuntansi banget ya Pak. Jadi kalau Nih siklus akuntansi- mahasiswa yang ngambil mata kuliah SIA, nih denger nih Kak Nisa nih lagi ngasih kuliah nih. Ngasih kuliah. Jadi kalau kita jadi mahasiswa tuh anggapannya kayak ngambang banget ya Pak. Jadi kayak Iya. ini tuh buat apa ya belajar siklus akuntansi sekadar dihafal gitu. Padahal kalau kita nggak tahu dasarnya, misalnya basic akuntansi itu ya di situ gitu. Jadi Iya. dari prosesnya input transaksi sampai akhirnya Output. mengelompokkannya ke Iya. dalam buku besar dan akhirnya nanti akan menjadi neraca saldo dan sebagainya itu kan proses yang kita kalau nggak dari sisi akuntansi yang nggak paham Iya, bahkan ininya ya apa tuh namanya saldo normal dan sebagainya benar, ya benar, itu kan benar. akan rancu kemana-mana nanti hasilnya benar. tidak Karena tidak kan akan bermasalah. kalau ini aplikasi itu kan biasanya dia apa yang diinput itulah yang diproses ya. Kita juga nggak tahu apa yang di dalamnya.
kayak beli black box gitu jadi. Kalau ini kami bikin, jadi teman Iya, saya itu lebih terasa ya ininya apa namanya. Memang maksudnya sesuai dengan spesifikasi kebutuhan ya. kadang kan banyak ya ke aplikasi yang udah langsung jadi kayak Iya. misalnya Mayo, misalnya seperti itu ya contoh-contoh Iya, ya. iya. Atau yang lain. Ini nggak endorse kan? Nggak sih, Nggak apa tuh endorse. tadi? Nggak endorse kan? Banyak sih sebenarnya nggak cuma itu, tapi kan kadang nggak cocok sama perusahaannya. Iya benar. Jadi kalau kami kemarin itu memang membangun sendiri. Nggak apa istilahnya ya, nggak customable gitu. Iya Nggak betul. customable. Ada sih yang customize, tapi kadang-kadang malah jadi ribet atau Iya, terlalu banyak, bener, sehingga justru bener, malah bener. jadi tidak memudahkan pengguna usernya. Jadi Itu kadang-kadang mindset apa juga ya, mindset kenapa banyak perusahaan itu yang kadang-kadang males gitu karena mereka nggak mau ribet di awal gitu ya, apa namanya, complexity ya. Iya. Complexity. Oke, setelah kerja setelah berapa lama kerja tuh? nggak nyampe setahun sih Pak, 10 bulan, dan itu setelah maksudnya saya udah dapet proyeknya itu udah hampir selesai. Jadi kayak temen itu udah tinggal ngelanjutin aja. Oke. Udah tinggal ngelanjutin sampai bisa digunakan gitu lah. Iya, Setidaknya kita sudah mengklaim. Udah gitu di masa-masa itu alhamdulillah tuh bosnya, pimpinannya itu membebaskan saya untuk misalnya kalau ada peluang lain yang lebih baik silahkan dicoba. Oh. Jadi saya alhamdulillah dapat pekerjaan yang Wow. saya kalau mau Asik tes, ya bosnya ya. mau tes di OJK silahkan, Asik mau nih, tes wah. di Kemenq silahkan. Wah, gitu. Gitu. Jadi saya tuh sempat tes di OJK, belum rezeki, nggak lulus. Terus saya nyoba di Kemenq sampai tahap akhir wawancara. Tapi saat itu juga di saat yang sama saya keterima beasiswa LPDP. LPDP jadi Jadi menariknya saat wawancara Kemenq itu. Gimana itu Saat wawancara ceritanya itu? Kemenq tinggal 200 orang ini Pak Wah, yang kok tinggal 200 orang? 200 orang banyak. Dari yang diterima 1.400 saat itu. Oh, Jadi pantes 200 orang. Jadi 1.600 ya kalau saya nggak salah ingat tuh. Iya. Tinggal diambil 1.400. Berarti kan yang nggak lulus kan cuma 200 orang. Iya, 200 itu udah hebat itu kan. Sisa 200 yang saya termasuk 200 Ya. itu. Nah, ini kembali membuktikan bahwa memang kita kemarin kita ada program webinar dengan Kak Ika Natasha juga, beliau juga pengalaman hampir mirip. Iya. Mirip gitu ya. Jadi kadang expect di unexpected banget gitu loh. Kita kadang-kadang kadang kita juga yang terlalu underestimate sama diri kita sendiri kan. Akibatnya kita jadi nggak pede gitu. Tapi dalam itu juga sama sih kayak kejadiannya gitu. Masuk, dapat dan masuk gitu. Dan itu kan wow banget gitu loh. Wow gitu. Nah itu. Akhirnya Belum keterima di belum rezeki belum. karena walaupun saya sebenarnya mengikuti cita-cita orang tua ingin jadi PNS gitu ya. Orang tua pengennya saya jadi PNS gitu ya. Ternyata tidak jadi gitu. Karena nggak lulus Kemenq, saya lanjut studi dengan biaya dari LPDP. LPDP di UNY berapa lama waktu itu? 6 bulan. Ya, jadi dapatnya tuh bidik misi waktu itu. Jadi afirmasi kan Pak. Iya. Waktu awal-awal LPDP kan di tahun 2014 masih baru. Iya benar. Saya termasuk saya angkatan 2027, PK 27. LPDP-nya. Jadi dapat pelatihan bahasa selama 6 bulan, terus Memang itu requirement wajib ya? Iya, requirement. Memang dikasih pelatihan selama 6 bulan, terus saya daftar di 2 universitas, UI sama UGM. Dapetnya di UGM. Alhamdulillah dua-duanya lulus sebenarnya. Dua-duanya. Wah. Dan saya keterima juga di UI, tapi pada akhirnya saya memilih UGM. Kenapa? Kalau boleh tahu nggak? Apa maksud saya gini? Ada nggak satu justifikasi? Apa ya yang buat kenapa ya kok harus UGM gitu? Mungkin dari sisi lingkungan ya. Jadi lingkungan UGM itu mungkin lebih enak buat belajar menurut saya waktu saya masih Ya, memang sih. awal-awal. Jadi dengan suasana kota pelajar gitu ya, iya. lingkungannya cenderung lebih aman dibandingkan saya di Jakarta. Yang waktu itu mungkin karena baru lulus S1 yang nggak pernah kemana-mana, mungkin ya dari nggak pernah keluar dari Sumatera Utara gitu ya. Jadi begitu keluar ke daerah ke Jawa itu seorang kalau dengar kata Jakarta itu agak menakutkan bagi orang tua gitu ya. Iya memang, apalagi melepas anak perempuan itu kan gimana gitu ya. Melepas anak perempuan ke Jakarta gitu ya kan Pak. Jadi dulu di UGM berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Oh iya 2 tahun ya, 4 semester ya. Iya.
2015 saya kuliah di UGM ambil Magister Sains Akuntansi. Itu apa tesisnya tentang apa dulu kalau boleh tahu? Tesisnya dibimbing oleh Prof. Mahfud Solihin Prof, tentang apa kabar Prof? Nanti kapan kalau ke Medan jadi tamu kita ya Prof? Siap, Prof Mahfud ya. Ya nanti undang apa Prof beliau ya, Kak Nisa ya. Iya, tentang ini BPRS kami meneliti. Oh BPRS. Tentang kepemilikan manajerial BPRS. Managerial ownership ya. Managerial ownership. Iya memang ini agak ya kalau BPR kan gimana ya ada ya itu ya kalau masa itu memang lagi ngetren sih ya. Alhamdulillah sudah terbit di Scopus Q2 Pak. Wah. Di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Keren. Nanti bisa kita share Ya, artikelnya. siap dengan senang hati nih. Untuk ini juga dulu setelah tamat sekarang di ini ya di Kanisa di mana UAD, tugas Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Nah itu gimana tuh ceritanya? Saya tuh kayak nggak dikasih jeda gitu ya Pak, lulus S1 langsung Iya kadang memang kerja. gitu. Habis itu langsung studi. Langsung itu kerja. Sambil nikah dulu. Sambil nunggu wisuda tuh saya keterima kerja juga di UAD. Oh, jadi, begitu wisuda langsung dipinang UAD. Itu ya rezeki dari Allah. UAD Universitas Ahmad Dahlan itu dulunya Universitas Negeri Jogja ya? Enggak. Dulu IKIP Muhammadiyah. IKIP Muhammadiyah. Iya. Tapi sudah lama berubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Iya. Ada prodi akuntansinya di FEB. Nah, saya di prodi akuntansi. Kaprodi saya Saat ini kaprodinya Ibu Sartini. Bu Sartini, apa kabar Bu Sartini? Sedang nyimak ya. Nanti kesini Bu, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga di sini di podcast Proaksi ya Bu. Gitu ya. Sama Bu Sartini. Sartini ya. Salam hormat untuk beliau lah. Ada yang ada hal menarik nggak? Kenapa kok bisa langsung ke Universitas Ahmad Dahlan? Karena waktu itu ya itu mungkin ya sudah ditakdirkan Allah jalannya seperti itu. Iya betul. Cuma maksudnya ada behind the scene-nya gimana gitu? Nah karena saya lulusnya itu di bulan, jadi teman-teman itu pada ngejar buat daftar PNS ya Pak, biasanya kan harus punya ijazah. Nah di saat teman-teman saya wisuda di bulan Juni atau Juli gitu ya, saya di bulan itu masih ujian skripsi, saya masih ujian tesis. Jadi saya tidak ditakdirkan untuk daftar ke PNS dosen waktu itu. Dan alhamdulillahnya UAD itu buka lowongan di bulan Agustus. Setelah saya begitu mendapatkan surat keterangan lulus lah masih langsung bisa. Alhamdulillah mereka masih menerima saya menggunakan waktu itu PNS kan harus ijazah ya Pak. Betul. Nggak bisa ini ya kayak apa namanya surat keterangan lulus nggak bisa. Makanya saya wisuda di Oktober, harusnya kan saya baru dapat ijazah ya di Oktober. Tapi saya awal November udah kerja di UAD. Jadi memang tidak berjeda gitu Pak. Iya. Ya itulah dia ini nasib ya, bukan perjalanan karir kita. Kadang ada yang memang kita itu harus terus maraton ya. Ada kadang ada jeda gitu. Ada yang memang harus stop sementara gitu ya. Seperti yang bisa kita lihat dari Kak Nisa ini tidak ada jeda sama sekali dan itu harus dijalani kan, harus dijalani gitu. Bukan berarti kita ngelewati skip aja. Ini inspirasi juga dan sih. Sudah ada rezekinya di depan gitu seperti saya juga nggak menyangka nggak langsung juga studi S3 karena kan saya sekarang S3 nih. Saya kan 2017 jadi dosen. 2017 ya? 2017 jadi dosen. Masih sekitar 5 tahun ya, 5 tahunan ya. Baru setelah itu tahun 2019 ada PKBI namanya, program peningkatan kemampuan bahasa Inggris dari Dikti untuk dosen. Iya. Saya salah satu ikut daftar PKBI, terus kami dididik di ITB selama 3 bulan. Di karantina di ITB, kemudian baru ke Malaysia. Kemudian kan sebenarnya ITB itu dia ada beberapa kampus ya. ITB di Jogja juga ada. Jadi PKBI itu mengirim dosennya 150 orang yang keterima saat itu. Di lokal ya, di karantina lokal ya. 150 orang itu dibagi ke 3 daerah.
tapi tidak boleh di daerah yang sama tempat dia yang oke. mengajar. Jadi Ya, misalnya ya, ya. saya di Jogja, berarti saya tidak Nggak boleh. boleh di Jogja. Nggak boleh saya pelatihan di Jogja, saya pelatihannya di Bandung. Berarti itu. Lumayan juga ya. 3 bulan di Bandung, tapi gara-gara itu ya alhamdulillah 3 bulan dapat pelatihan IELTS gratis plus 2 kali tes IELTS gratis dan biaya hidup. Oh, asik tuh. Asik Jadi ya benar-benar dibebas tugaskan, disuruh belajar selama 3 bulan. Itu harus izin direktorat. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya dari situ dapat IELTS yang mencukupi buat daftar sekolah lagi. Ya, dia langsung ini ya. Jadi langsung habis daftar itu sebelum IELTS-nya mati, sama dalam jangka Belum waktu expired ya? Iya, sebelum expired kita dalam 2 tahun itu mencarilah beasiswa. Alhamdulillah saya dapat Malaysia International Scholarship dari pemerintah Malaysia Dan sekarang lanjut studi di di INSEAD, International Center for International Education Center for in Education Islamic and Finance. Kenapa memilih di situ? Memang kan Iya ya, banyak ya universitas lain. bukan maksudnya tadi kan di waktu di tentang banking nih, Betul. public sector. Sekarang Islamik. Jadi gimana nih? Apa maksudnya? Ya memang sih ilmunya jadi lebih banyak ya. Asik sih sebetulnya. Gimana kira-kira Kak Nisa? Kenapa memilih kenapa milih Islamik? Islam? Ya. Karena dari Atau mau yang awal- fokusnya ke Islamik gitu? Ya, memang pengennya sebenarnya ke arah yang syariah seperti itu. Jadi sudah mulai terarah sebenarnya dari sejak S1. Jadi sejak S1 itu iya. kan Tapi dulu skripsinya juga sudah tentang pajak dan zakat sebenarnya. Oh, oke. Lalu waktu S2 saya bertemu dengan Prof. Mahfud Solihin. Ya beliau juga bidang beliau kan syariah juga. Ya, tesis tentang itu, dan juga saya bergabung di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah di FEB UGM sebagai jadi asisten memang peneliti di sana. iya. Jadi mereka punya pusat kajian yang khusus tentang syariah dan saya menjadi asisten peneliti di sana. Wah. Jadi ini ya memang karena ini ya backgroundnya memang kita sudah punya jatuh cinta dengan syariahnya Iya, gitu ya. ada keinginan untuk mendalami itu gitu. Jadi rasanya kok kurang ya kalau hanya misalnya S1, S2 seperti itu. Konvensional kan. Iya. Jadinya pengen di S3 kok pengennya bisa nggak ya dapat yang benar-benar dari sisi dapat background Islamiknya seperti itu. Seru nih ya. Sayang Kak Nisa nih besok udah mau pulang nih. Ini sekarang ini diculik nih ya. Iya gini Kak Nisa, ini kita udah mau masuk di sesi terakhir ya. Tapi sebenarnya masih banyak ya yang mau kita obrolin ya sebetulnya. Tapi gini, seperti biasa kalau di sesi podcast ini kita ada kayak rapid question yang harus dijawab dengan cepat gitu. Ada 2 pilihan gitu. Yang pertama adalah kita masuk ya, jeng. Yang pertama adalah pertanyaannya Medan atau Jogja? Jogja. Kenapa Jogja? Jogja itu menenangkan. Menenangkan. Tentram Oke, gitu ya. Tentram ya. Oke, tapi tetap ngangenin Medan tetap ya. Tetap. Rumah kita tetap di Medan karena ada orang tua. Yang kedua, teng. Indonesia, Malaysia. Indonesia. Kenapa? Ya Indonesia, keluarga kita di sini. Iya, di sini ya. Iya. Yang terakhir mungkin ini agak sedikit tricky. Sektor publik atau syariah? Ayo. Sekarang saya sudah menetapkan diri. Oh, sudah menetapkan diri. Di syariah, insya Allah. Di syariah. Kenapa syariah? Karena ingin mendalami itu, insya Allah saya memang dari sisi kita sebagai muslim juga itu semua sebenarnya basic ya, walaupun saya nggak ngambil syariah juga sebenarnya itu kewajiban kita untuk mempelajari itu ya, karena sebagai muslim gitu. Ya. Tapi di bahkan sekarang yang non muslim pun juga banyak yang ingin mempelajari studi, dan tertarik. Memang menarik ya. Betul. Menarik. Jadi ya dari sisi saya sebagai seorang muslim yang memang saya harus mempelajari itu, dan juga karena saya tertarik dengan bidang itu. Ada nggak satu apa ya di dalam syariah, akuntansi syariah terutama yang memang membuat Kak Nisa jatuh cinta? Di apanya gitu? Di apanya kira-kira yang membuat jatuh cinta? Prinsip mungkin. Prinsipnya. Karena kita kan yang membedakan syariah dengan yang lain ya prinsip dasarnya itu ya. kan yang tetap sesuai syariat seperti itu yang sudah ada tuntunannya. Iya.
Alhamdulillah. Aduh, dah ini waktunya tambah lagi lah, setengah jam lagi gitu. Iya, Udah nggak terasa ya, udah nih. berapa menit. Iya. Ya inilah nih waktu jua yang memisahkan kita sih. Waktu jua kayak acara di TV ya. Ya memang kita di TV ya. Waktu jua yang memisahkan kita ya sangat ini sekali menarik. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore lagi. Yang pasti Kak Anissa ini adalah salah satu alumni terbaik kita yang sangat inspiring ya. Ya kalau kami tadi di apa namanya di backstage di belakang banyak yang cerita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tetapi nanti mungkin nanti kita lanjutkan podcast kita di part kedua ya Kak Anissa ya. Yang pasti jangan bosan-bosan lah ya. Insya Allah untuk alma mater. Oh iya. Ya itu aja Kak Anissa, sekali terima kasih ya. Salam saya untuk saudara-saudara dan keluarga-keluarga di Universitas Ahmad Dahlan. Salam saya untuk Prof Mahfud. Kami semua dari kita keluarga Prodi Akuntansi USU. Ya, nanti kita ketemu lagi dengan beliau-beliau di sana ya. Kak Anissa juga studinya lancar, diberikan kesehatan, walafiat, semua lancar semua. Itu tadi ya Proaxiers, obrolan kita, podcast kita untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu kita yang inspiratif yang lainnya, yang pasti hanya di YouTube channel Prodi Akuntansi USU. Ya, jangan lupa kalau misalnya ada saran untuk tamu-tamu lain ya silahkan aja di kolom komentar ya, jangan lupa. Dan yang pasti jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya dapat update-update terbaru dari channel Prodi Akuntansi USU. Ya, dengan demikian kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Proaksi podcast series berikutnya, dan stay sharp, stay shine, bye bye.